Pada konten kali ini, CRI Channel akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari legenda sejarah Jawa Barat, tepatnya di bumi Dermayu. Cerita ini kami gali dan kami ambil dari Lontar Purwaning Cerita Jawi Nagari yang diambil dari Pakem Purwawisesa dengan sebuah judul kalimatnya, Sejarah Asal Usul Desa Haur Gelis. Sejarah asal usul Desa Haur Gelis Indramayu. Sejarah asal-usul Desa Haur Gelis. Pada zaman dahulu di Desa Sejahtera berupa hutan, suatu ketika datang seorang yang sakti dan bijaksana yang bernama Aki Midun yang berasal dari Gunung Kanci. Beliau adalah salah satu cucu dari Aki Winarita. Aki Midun datang ke Lebak Tanjung karena ada suatu peristiwa, yaitu pada waktu mudanya beliau suka merantau dan mengembara maupun bertapa serta berguru untuk mendapatkan ilmu dan kesaktian. Bahkan setelah menikah pun beliau masih suka melakukan kesenangan merantau meninggalkan seorang istri. Suatu ketika Aki Midun pulang dari merantau mendapatkan istri yang sudah menikah lagi. Karena kecewa, beliau meninggalkan kampungnya menuju ke arah timur, menyeberangi sungai Cisaca sampai ke kebon Waru. Di kampung tersebut, beliau bertemu seorang tokoh yang masih saudara yang kemudian memberi petunjuk agar menetap di sebuah selatan kebon Waru di sebuah bukit berbatu cadas putih. Suatu hari datang seorang tamu bernama Kartanegara meminta perlindungan kepada Aki Midun dan diperbolehkan menetap di wilayah kebon Waru. Kartanegara adalah salah satu pelarian yang dicari oleh Belanda. Karena kesaktian Aki Midun, wajah Kartanegara diusap langsung berubah wajahnya, kemudian diganti nama menjadi Panji Sakti dan menetap di kebon Waru. Suatu ketika datang tentara Belanda ke Aki Midun mencari pelarian yang bernama Kartanegara. Kemudian komandan tentara Belanda dipertemukan dengan Kartanegara. Apakah orang ini yang dicari oleh Belanda? Karena wajah sudah berubah, komandan tentara Belanda tidak mengenal lagi wajah Kartanegara dan kemudian bukan orang ini yang saya cari. Sepeninggal tentara Belanda, Panji Sakti ataupun Kartanegara mengucap terima kasih kepada Aki Midun dengan memberi ayam jago bernama si Jagur. Ayam tersebut setiap diadu pasti menang sehingga sangat terkenal. Di kemudian hari kampung Kebon Waru berubah menjadi desa dengan nama Desa Jagur. Setelah Orde Baru kemudian diganti menjadi Desa Sejahtera. Pada waktu penjajahan, Desa Haur Gelis termasuk daerah distrik Talaga yang diperintah oleh seorang tumenggung, dan Desa Haur Gelis masih meliputi Desa Cikidang, Gunung Larang,
Sukamenak yang kemudian tahun 1842 berdiri menjadi 4 desa. Semenjak itu, Desa Haurgelis termasuk wilayah Kecamatan Bantarujeg, Kawedanan Talaga. Dari berdirinya Desa Haurgelis tidak mengalami perubahan apa-apa. Keadaan aman, tentram, terkait kearifan para pemimpin dan tokoh masyarakat. Peristiwa yang menyedihkan terjadi sejak penjajahan Jepang di negara kita. Keadaan masyarakat pada waktu itu sangat menderita, kekurangan sandang dan pangan. Pada tahun 1407 dan 1960 di Desa Haurgelis mengalami kehancuran yang sangat dahsyat atas tindakan gerombolan DITI. Banyak sekali yang membongkar rumah, dibakar habis, dan kekayaan di desa digarong. Bahkan terjadi 4 orang dibunuh, di antaranya seorang kepala desa yang bernama Cuhri. Setelah aman dari gangguan DITI, dengan kesadaran dan keinsafan diri, telah membangun kembali desanya. Bahu-membahu antara rakyat dan pemimpin melaksanakan pembangunan tahap demi tahap. Nah, asal mula berdirinya Desa Haurgelis pada waktu terdiri dari 3 daerah, yaitu Bunigelis, Gunung Larang, dan Cikidang. Asal mula nama Desa Haurgelis pada zaman kerajaan Talaga Manggung diambil dari kata bumi dan gelis. Artinya daerah yang terpencil tetapi sangat disukai oleh penduduk karena iklim dan panorama alam yang sangat indah. Dan pada zaman itu ada suatu lokasi ataupun tempat yang dinamakan Bunigelis dan dikaitkan dengan salah satu lokasi yang banyak rumpun bambu yang aneh karena tidak memiliki pelepah bambu ataupun salokop. Akhirnya sesepuh pada zaman itu mempunyai rempangan dan Bunigelis dikaitkan dengan keanehan bambu tersebut. Nama Bunigelis diubah menjadi Haurgelis. Haur berarti bumbu, sedangkan gelis berarti cantik. Jadi nama Haurgelis mempunyai arti bumbu cantik ataupun pring ayu dalam bahasa Jawa. Hal ini konon dikaitkan wilayah kecamatan ini pada masa lampau banyak ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan bambu yang mempunyai bentuk unik dan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Nah, tadi merupakan sebuah cerita sejarah asal-usul Desa Haurgelis. Mohon maaf kepada Pini Sepuh, pakar sejarah, pengamat legenda maupun cerita, apabila dalam penyampaian tadi terdapat tata bahasa yang kurang utama, sindir kurang terukir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebelum pamit, alangkah baiknya buat kalian pecinta cerita rakyat Indonesia, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih.